Nah, di video kali ini tuh aku mau menjelaskan bagaimana caranya membuat akun Netlify, terus bagaimana caranya membuat atau mengupload, mendeploy pertama kali web kita. Nah, web yang bisa kita deploy di situ itu untuk yang versi free itu sepengetahuanku dia hanya bisa mengupload file HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu sebagai front end. Untuk yang back end itu dia hanya bisa kalau nggak salah JavaScript sama Go. Nah, nanti kita coba dilihat di pricing-nya. Kita menuju ke layar dulu. Nah, di sini saya tadi nge-search Netlify, terus muncul kayak gini. Dia itu bilangnya si Netlify ini adalah dia sebuah scale ship faster with composable web architecture. Jadi dia itu membu- mengidentifikasi dirinya itu sebagai perusahaan cloud computing yang dia itu fokusnya di web arsitektur dengan dia bisa membuat scaling atau mendeploy dengan cepat kayak gitu. Nah, dia itu bisa deploy serverless backend. Jadi intinya itu kita punya aplikasi yang online tapi tanpa memiliki server. Jadi istilahnya seperti itulah simpelnya. Jadi ini service as SAS lah istilahnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di pricing. Nah, di sini ada tiga pricing yang bisa kita gunakan. Ada free, pro, sama enterprise. Nah, karena di video di judul aku bilangnya ini free, jadi kita pakai yang free. Seperti yang aku bilang, free itu kita terbatas. Dalam satu bulan itu kita dibatasi 10 GB bandwidth untuk semua web yang sudah kita deploy. Nah, kita itu sebenarnya bisa deploy itu banyak. Aku belum coba untuk berapa banyaknya, jadi nggak tahu. Tapi nanti kita coba untuk upload satu aja. Contoh untuk ngupload biasa, ya kayak gitu. Terus sekarang bagaimana caranya kita menggunakannya? Pertama kita sync up dulu. Nah di sini ada banyak pilihan ya. Kalian bisa sync up by GitHub, GitLab, Bitbucket, atau dengan email. Nah sekarang aku mau coba pakai email. Di sini aku udah punya email ini. Karena di emailku yang Iki Mukti biasanya itu udah aku pakai. Jadi aku pakai email ini. Tadi mana? Ini. Oke, kita diminta untuk passwordnya itu agak sulit. Oke, waduh, waduh, waduh. Bentar, nanti aku potong aja. Nah, di sini kita disuruh ngecek email. Kita verify dulu. Nah, setelah kita verify, kita udah bisa buat akunnya. Nah, di sini kita diminta untuk buat namanya. Misalnya, Mukti, misalnya gini aja. Terus penggunaannya, kita ditanya, bagaimana Anda rencananya untuk menggunakan Netlify? Sebenarnya boleh kalian pilih sesukanya, tapi kalau aku pakainya personal aja. Karena untuk personal, terus di sini kita diminta untuk apa yang akan kamu upload pertama kali. Misalnya kita mau ngupload yang personal site itu ya. Terus apa yang mendeskripsikan dirimu. Misalkan kamu nggak paham ya pilih order aja. Terus projectnya misalnya Mukti Project ini. Nah ini name-nya ini gini. Sistemnya di Netlify itu kita itu bisa membuat billing untuk satu tim. Jadi kita itu bisa ngebillingin atau membayar untuk satu tim kita kayak gitu ya. Terus kita continue. Nah, di sini kita itu bisa nguploadnya, deploy-nya itu via GitHub, GitLab, Bitbucket atau Azure DevOps. Nah, karena kita nggak akan menggunakan konsep itu, kita skip dulu ya. Skip this step for now. Nah, sekarang kita sudah punya akunnya. Lalu bagaimana cara kita
untuk mengupload website pertama kali kita. Pertama, pastikan dulu kalian sudah punya websitenya. Nah, di sini aku mau perlihatkan ada satu website yang udah aku buat. Itu sebenarnya bukan website sih, cuman ya kayak tes gitu, kayak gini. Ini sebenarnya aku ambilnya itu dari Laragon, karena kemarin aku kan udah buat video terkait Laragon, ya toh. Nanti aku masukkan ini. Jadi sebelumnya kan kalau kita lihat, itu kan linknya kan seperti ini ya. Nah, linknya kan seperti ini ya. Nanti ketika kita upload, dia itu berubah sesuai keinginan kita, domainnya. Tapi dotnya itu .netlify.app kayak gitu ya. Kita nggak bisa milih karena kita nggak memiliki domain. Nanti kalau memang mau request bagaimana caranya masang domain di Netlify, dan memang aku bisa, aku kasih tutorialnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pilih dulu foldernya. Tadi aku foldernya itu di Laragon, www, tes. Nah, catatan yang kita upload itu sebenarnya folder ya. Jadi semua yang ada di folder tersebut kita upload nanti. Nah, misalnya dalam folder tersebut kita itu punya yang namanya aset gitu misalkan. Nah, nanti dia akan terupload sendiri di situ juga semuanya. Jadi baiknya Netlify itu dipakai untuk ngupload project berupa front end kayak gitu. Kita upload, kita tunggu. Nah, di sini sudah terupload dan sudah terdeploy langsung. Semudah itu ya. Nah, di sini domainnya itu kita diberi ini defaultnya Emirable Medofix bla bla bla. Kita get started aja. Nah, di sini kalau kita mau setting, kita klik di sini. Nah, coba kita klik ya. Apakah sudah online? Sudah online. Oke, sekarang kita coba di HP. Bentar, aku coba di HP ya. Bentar. Karena namanya sulit, aku mau copy dulu linknya. Waduh, aku nggak masuk. Bentar, gini aja. Kita ubah namanya dulu. Bagaimana cara ngubah namanya? Kita ubah namanya. Nah, bagaimana cara ngubahnya? Kita masuk ke settingan yang namanya set configuration. Terus kita masuk ke sini. Bagian set information, kita cek set name. Kita ubah jadi yang lebih mudah. Ini ya. Amirable label. Gini ya. Moga-moga bisa. Oke, bisa. Sekarang kita coba cari di HP. Kita cari di HP. Kita cari di HP yang amiable.netlify.app. Admi Rebel. Nah, bisa ya. Kalau kalian lihat, dia bisa. Tadi kan Laragon. Tuh, bisa. Kayak gitu. Jadi, seperti itu aja bagaimana cara membuat akun, terus apa aja yang bisa kita lakukan di Netlify, dan bagaimana cara kita deploy project simple kita. Kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.